Stasiun Cikundur sudah tidak beroperasi sejak ke 1987. Relnya berkarat, bangunannya ditumbuhi lumut, dan papan nama stasiun nyaris tak terbaca. Tapi penduduk di kampung sekitarnya punya satu aturan yang tidak pernah dilanggar. Jangan pernah ke stasiun setelah jam 11 malam. Karena di sanalah, konon, kereta terakhir yang tak pernah tiba akan muncul. 5 orang Gio, Meli, Ucup, Siska, dan Dion datang ke kampung itu untuk tugas dokumentasi sejarah lokal. Mereka adalah mahasiswa yang kebetulan mendapat proyek merekam cerita-cerita tua dari para sesepuh desa. Cerita tentang stasiun mati ini selalu muncul, tapi mereka menganggapnya hanya legenda. Stasiun angker itu yang gak akan lebih serem dari kosan gue yang bocor, canda Ucup, malam pertama mereka di kampung. Mereka dijamu oleh Pak Karta, tetua desa yang ramah. Ia bercerita panjang lebar tentang sejarah stasiun, tentang kecelakaan tahun 1965, ketika sebuah kereta barang tergelincir dan masuk jurang. Gerbong terakhir penuh dengan penumpang gelap para perantau yang pulang kampung. Tak satu pun selamat. Sejak itu, kata Pak Karta pelan, setiap malam tertentu, kereta itu tetap berjalan. Bukan di rel yang sekarang, tapi di rel waktu yang berbeda. Dan kadang-kadang, di jam 11, orang masih bisa mendengar peluitnya. "Pernah ada yang naik, Pak?" tanya Dion iseng. Pak Karta menatapnya lama. "Pernah. Mereka yang naik ikut dalam perjalanan terakhir itu, dan tak pernah turun." Mereka tertawa kecil, menganggapnya sekadar cerita pengantar tidur. Tapi saat Pak Karta pamit, ia berpesan, "Jangan ke sana malam ini, apalagi kalau kalian mendengar peluit." Malam itu, jam menunjukkan pukul 10. Mereka masih asyik mengobrol di beranda rumah sewaan. Tiba-tiba, dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi peluit kereta, panjang dan sayu. Semua terdiam. "Itu kereta barang dari stasiun aktif di kota sebelah," kata Gio. Berusaha tenang. "Jaraknya puluhan kilometer, Gio." "Masa kedengeran?" bisik Siska. Peluit itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Dan anehnya, arahnya bukan dari selatan tempat stasiun aktif berada, tapi dari utara, dari arah stasiun Cikundur yang sudah mati. Mereka memutuskan untuk tidur, mencoba mengabaikannya. Tapi Dion, yang paling penasaran, diam-diam keluar rumah jam setengah 11. Ia mengambil kamera dan berjalan ke arah stasiun. "Kalau ada hantu kereta, gue harus foto," pikirnya. 4 yang lain baru sadar Dion hilang saat pagi. Tasnya masih ada, tapi tempat tidurnya kosong. Ponselnya tidak aktif. Mereka melapor ke Pak Karta, yang langsung mengerutkan kening. "Semoga tidak," gumamnya. Mereka mencari ke stasiun. Di peron yang sunyi, di atas debu tebal, ada jejak kaki, baru jejak kaki Dion yang masuk ke stasiun dan berhenti tiba-tiba di tengah rel, seperti ia menguap. Di samping jejak itu, tergeletak kameranya. Meli membuka hasil foto terakhir di kamera itu. Foto gelap dengan cahaya remang. Di dalamnya, tampak samar-samar bentuk kereta tua dengan lampu temaram. Dan di peron, berdiri Dion sedang menaiki tangga kereta itu, menoleh ke kamera dengan senyum aneh. "Ya Allah," Siska hampir pingsan. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Mungkin Dion hanya iseng dan bersembunyi. Tapi di rumah Pak Karta, mereka bertemu dengan Marni, seorang perempuan paruh baya yang konon selamat dari kecelakaan itu. Karena saat kejadian ia tertinggal di stasiun. Matanya sayu, tatapannya kosong. "Kereta itu tidak membawa orang mati," kata Marni pelan. "Kereta itu membawa orang yang masih hidup, tapi di waktu yang salah. Mereka yang naik akan hidup selamanya dalam perjalanan itu, menunggu untuk tiba di stasiun yang tak pernah ada." "Lalu bagaimana cara menyelamatkan Dion?" tanya Gio putus asa. Marni menggeleng. "Kalian tidak bisa menyelamatkan dia, tapi kalian bisa menggantikannya. Kereta selalu butuh penumpang baru." Ucapan itu membuat mereka merinding. Mereka kembali ke stasiun malam itu juga. Nekat, Gio, Meli, Ucup dan Siska bersembunyi di balik semek-semek, menunggu jam 11. Tiba-tiba, suasananya berubah. Kabut turun dengan cepat. Suara jangkrik serentak berhenti. Lalu, dari ujung rel yang buntu, terdengar suara besi berderit.
dan gemuruh pelan. Kereta itu muncul bukan meluncur di rel, tapi seperti terbentuk dari kabut dan bayangan. Perlahan-lahan menjadi nyata. Lokomotif uap hitam dengan 3 gerbong kayu. Lampunya temaram, jendela-jendelanya buram. Di dalamnya terlihat samar-samar siluet orang-orang duduk diam. Di peron, tiba-tiba muncul Dion. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka. Ia berdiri seperti menunggu mereka. "Dion!" teriak Siska tanpa berpikir. Dion menoleh, senyumnya sama dengan di foto. "Ayo, naik. Perjalanannya menyenangkan. Kita akan tiba sebentar lagi." "Di mana kau akan tiba?" tanya Gio. "Di stasiun. Stasiun yang selalu kami tuju. Stasiun yang tidak pernah kami capai dulu. Tapi sekarang, dengan kalian, mungkin kita akan sampai." Kereta itu mulai bergerak pelan. Pintu-pintu terbuka. Dari dalam, terdengar suara banyak orang berbisik. "Naik, naik, perjalanan terakhir." Dion melangkah naik ke dalam gerbong. Ia berbalik, melambai. "Kalian menyusul kan?" Kereta mulai melaju, perlahan menghilang ke dalam kabut. Sisa mereka berempat hanya bisa terdiam, campur takut dan bingung. Mereka pulang dan melapor ke polisi, tapi tentu saja tidak ada yang percaya. Dion dinyatakan hilang. Kasus ditutup. Tapi malam-malam berikutnya, mereka bertiga mulai mengalami hal aneh. Ucup mulai berbicara dalam tidurnya dengan suara. "Dion, Meli, menemukan tiket kereta lawas di tasku." Siska bermimpi naik kereta itu setiap malam. Dan setiap malam kereta itu semakin dekat dengan stasiun tujuan. Yang paling aneh adalah Gio. Suatu malam, ia memeriksa rekaman video amatir yang diambil Ucup saat di stasiun dulu. Di rekaman itu, terlihat mereka bersembunyi di balik semak. Lalu, saat kereta muncul, kamera merekam sesuatu yang tidak mereka sadari saat itu. Di peron, sebelum Dion muncul, sudah berdiri 4 sosok lain. Sosok yang persis seperti mereka: Gio, Meli, Ucup, dan Siska dengan pakaian yang sama, dengan postur yang sama. Keempat sosok itu menaiki kereta lebih dulu, sebelum Dion. Dan saat Dion naik, keempat sosok itu duduk di dalam, menatap ke arah kamera ke arah mereka yang asli dengan senyum, persis seperti Dion. Gio memanggil yang lain. Mereka menonton rekaman itu berulang kali. Jantung berdebar. Di bagian akhir rekaman, setelah kereta menghilang, kamera menangkap satu detail kecil di tanah dekat rel. Tertinggal 4 lembar tiket kereta lawas dengan nama masing-masing Gio, Meli, Ucup, Siska, dan tanggalnya. Hari ini, 2 minggu setelah Dion hilang. Itu artinya, bisik Meli, itu artinya kita sudah dipilih malam itu. Yang naik duluan adalah kita, versi kita dari masa depan. Atau mungkin jiwa kita yang sudah terpisah, kata Gio. Pintu rumah mereka tiba-tiba terbuka sendiri. Angin malam yang dingin masuk. Dari kejauhan, samar-samar, terdengar bunyi peluit kereta, panjang dan sayu. Dan kali ini sangat dekat. Mereka berlari keluar. Di depan rumah, bukan jalan kampung yang mereka lihat. Yang ada adalah peron stasiun Cikundur, lengkap dengan bangku-bangku kayu dan lampu temaram. Kabut tebal menyelimuti, dan di rel, kereta itu sudah berhenti. Pintu-pintu terbuka lebar. Dari dalam, Dion melambai, tersenyum. Di sampingnya, duduk 4 sosok yang wajahnya persis mereka, menatap kosong keluar jendela. Sebuah suara dari pengeras suara stasiun yang sudah mati itu berkata, "Perhatian, kereta terakhir, tujuan stasiun. Tujuan akan segera berangkat. Seluruh penumpang yang telah memiliki tiket dipersilakan naik." Mereka merasakan tangan mereka sendiri mengeluarkan tiket dari saku tiket yang tidak pernah mereka beli. Tapi entah bagaimana selalu ada di sana. Kaki mereka melangkah sendiri menuju peron, menuju pintu kereta. Gio terbangun di kursi kereta. Di sekelilingnya, Meli, Ucup, dan Siska duduk dengan wajah kosong, menatap ke depan. Kereta bergoyang pelan, melaju di tengah kegelapan tanpa ujung. "Di mana kita?" tanyanya. Suaranya bergema aneh. "Dalam perjalanan," jawab Dion dari seberang.
Kita semua sekarang di sini. Yang asli dan yang salinan sudah tidak penting lagi. Tapi, kita akan kemana? Ke stasiun terakhir. Stasiun yang selama ini kita cari. Lalu Gio mengingat sesuatu. Saat kecil, kakeknya pernah bercerita tentang stasiun tua tempat ayahnya yang tak pernah dikenal Gio pergi dan tak pernah kembali. Ayahnya, kata kakek, adalah seorang kondektur kereta yang bertugas malam kereta itu tergelincir. Gio menatap kondektur yang berjalan di lorong gerbong. Pria itu berhenti di sampingnya. Tersenyum, wajah yang sama dengan foto ayah yang disimpan ibunya. "Selamat datang, Nat," kata pria itu lembut. "Aku sudah menunggumu sejak lama. Aku tahu suatu hari kau akan naik kereta ini. Aku sudah mengatur semuanya, peta, tugas kampus, bahkan pertemuan kalian dengan Pak Karta, agar kau bisa ikut dalam perjalanan terakhir ini, agar kita bisa bersama." Gio membeku. Bukan Dion yang menjadi korban, bukan pula mereka yang tidak sengaja terseret. Semua ini diatur, semua ini adalah jebakan untuk mempertemukan dia dengan ayahnya yang sudah mati puluhan tahun lalu. Dan sekarang, setelah naik, ia tak akan pernah turun. "Ayah," bisiknya. "Ya, Nak. Dan sekarang, kita akan tiba di rumah yang selama ini kucari." Kereta itu melaju, menembus kabut, membawa 5 penumpang baru dan 1 kondektur tua menuju stasiun yang tak ada di peta manapun, stasiun tempat para penumpang gelap akhirnya turun untuk selamanya. Di kampung, Pak Karta menatap jam dindingnya yang menunjukkan pukul 11 malam. Ia menghela napas. 5 orang lagi, gumamnya. Sudah berapa generasi yang kukorbankan untuk menjaga rahasia ini. Di dinding rumahnya tergantung foto-foto lama puluhan. Foto anak muda yang hilang di stasiun itu selama 40 tahun terakhir. Dan di pojok foto paling baru, ada 5 wajah yang tersenyum. Gio, Meli, Ucup, Siska, dan Dion. Pak Karta menekup wajahnya. Di balik jendela, peluit kereta terdengar sekali lagi. Lalu menghilang selamanya. Hilang selamanya.